Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menanamkan sabda keselamatan dalam hati kami. Semoga kami tekun mengamalkan sabdamu yang menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Simon Petrus menjawab, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, liturgi sabda pada hari ini, bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita menyajikan tema yang sangat kuat,
Dalam kitab Nabi Yeremia, kita membaca pengumuman Allah tentang perjanjian baru, dan dalam Injil Matius, kita mendengarkan pengakuan Petrus, "Engkau adalah Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tema tentang perjanjian baru umum bagi beberapa nabi perjanjian lama seperti Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Perjanjian baru seperti yang kita baca hari ini tidak akan seperti perjanjian lama dengan Musa. Sebaliknya, perjanjian baru merupakan pemulihan perjanjian dengan Daud. Yesus Kristus, Sang Mesias, putra dan pewaris Daud, adalah pribadi yang memulihkan perjanjian itu dan menggenapinya dengan sempurna. Kalau kita membaca surat kepada umat Ibrani, bab 8 ayat 6 dan bab 9 ayat 25, di sana dikatakan, menurut surat kepada orang Ibrani, perjanjian baru itu lebih unggul dibandingkan dengan perjanjian lama, yaitu perjanjian dengan Musa, karena ditetapkan oleh seorang pengantara yang sempurna, yakni Yesus Kristus sendiri, imam besar yang membaharui seluruh perjanjian itu dengan tubuh dan darahnya, sekaligus sebagai imam altar dan kurban. Kristus dibandingkan dengan imam besar perjanjian lama, dan kalau kita membaca surat Ibrani bab 9 ayat 12 dan 23, di sana ditunjukkan bagaimana Kristus dengan darahnya menjadi korban itu, sedangkan perjanjian lama yang dipergunakan adalah binatang yang disembelih dan darahnya menjadi bagian dari korban itu. Perjanjian baru ditandai oleh kehidupan Kristus yang menjadi korban, altar sekaligus imam yang mempersembahkan korban pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah sebagai Bapa kita. Disinilah kita menemukan perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama yang bertumpu pada kitab Taurat oleh Nabi Musa dengan penanda loh-loh batu tempat perjanjian itu dituliskan, disempurnakan oleh perjanjian baru ketika Allah tidak lagi menulis perjanjian pada batu, lambang kebekuan dan kematian, melainkan di dalam hati manusia, hati yang telah diperbaharui, ditebus, dibersihkan, dan disucikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Perjanjian lama diwarnai dengan pemberontakan, perjanjian baru ditandai dengan ketaatan. Persis disinilah perjanjian lama dan perjanjian baru digenapi dan disempurnakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat untuk semua orang. Yesus yang dalam Injil diimani sebagai Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan pengakuan itu disampaikan oleh Santo Petrus. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita membaca dalam teks bagaimana Yesus sendiri kemudian menetapkan Santo Petrus sebagai landasan untuk gereja yang akan dibangun oleh Kristus sendiri. Petrus dalam arti tertentu pada konteks ini juga ditetapkan sebagai
pemimpin, sebagai batu karang padas. Petrus, dari nama Simon, kemudian Yesus memberi nama Petrus, dan itulah yang diimani oleh gereja Katolik. Mau tidak mau, suka tidak suka, kelompok-kelompok lain yang memahami secara berbeda, data Alkitabiah mengatakan itu. Yesus menetapkan gerejanya di atas Petrus sebagai fondasi, dan tidak hanya dengan segala kelebihannya, tetapi juga dengan keterbatasan-keterbatasan dan kekurangannya. Injil hari ini menampilkan keutuhan itu. Petrus yang dipuji oleh Yesus, tetapi juga Petrus yang ditegur dengan keras oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dibilang enyahlah iblis. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak mewarisi semangat perjanjian baru itu bersama gereja Katolik yang terus-menerus mendedikasikan seluruh karya pelayanan menandai perjanjian baru itu sebagaimana dilakukan oleh Yesus. Dan tanda sarana perjanjian baru itulah yang disebut sakramen-sakramen yang diwariskan kepada kita gereja. Kalau gereja Katolik mengimani Ekaristi sebagai sakramen saat kita menyambut tubuh dan darah Kristus, persis di sanalah perjanjian baru kita kenang. Yesus sendiri bersabda saat mengambil piala berisi anggur, "Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, persis disinilah identitas atau jati diri, karakter perjanjian baru. Berbeda dengan perjanjian lama yang sementara, perjanjian baru bersifat kekal, abadi, selamanya, karena telah dimeteraikan oleh pengorbanan Kristus sendiri yang menebus dosa-dosa kita. Mari kita saling mendoakan agar kita dianugerahi ketaatan untuk menerima Kristus seutuhnya sebagai Putra Allah, Sang Mesias Kristus, yang juga menderita sengsara untuk menebus dosa-dosa kita, dan tidak hanya menerima yang baik-baik, yang menyenangkan, yang membawa kesejahteraan, tapi tanpa salib. Kita menerima seutuhnya hidup Yesus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya yang selalu kita kenang saat kita merayakan Ekaristi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.